딱 사람 설레게. 결혼을 약속한 여자요. 진짜 있거든? 아니 많거든 서울에? 있을걸요? 나 죽은 줄 알고? 그래서 내가 빨리 돌아가야 되는 거고. 맞네. 이제 어떡할 거야. 오랜만입니다. 러시아에서 언제 돌아온 거요? 생각해 주시면 돼요. 상관없습니다. 하나도 그대는 Yuk berhasil nemuin Seri dengan menggunakan lilin wewangian. Pulang dari pasar mereka ngobrol. Seri bilang lihat apa yang dilakuin sama Jongyuk, Seri jadi berdebar-debar. Dengar omongan Seri, nampaknya Jongyuk jadi salah paham. Jongyuk kemudian bilang kalau dia punya tunangan, tapi Seri nggak peduli soal itu. Seri bahkan punya banyak cowok di Seoul. Sementara itu Seodan udah nyampe rumahnya Jongyuk. Sungjun kemudian pulang dan di perjalanan dia papasan sama Seri dan juga Jongyuk. Tampaknya Sungjun kenal sama Seri. Seodan nungguin Jongyuk di depan rumahnya Jongyuk. Saat itu Wolsuk dan Ogem nanyain apa hubungan Seodan sama Jongyuk. Seodan jelasin kalau dia itu tunangannya Jongyuk. Dengar hal itu mereka berdua kaget dan langsung pergi. Sementara itu Seri dan Jongyuk lagi ngebahas soal Jongyuk yang ngaku-ngaku sebagai tunangannya Seri. Karena kan kalau Jongyuk udah punya tunangan pasti bakalan jadi masalah. Tapi Jongyuk yakin itu gak akan jadi masalah karena tunangannya itu kan masih belajar di Rusia. Tapi secara tiba-tiba Jongyuk kaget ngelihat Seodan ada di depan rumahnya dia. Jongyuk kemudian jelasin kalau Seri itu adalah teman kerjanya dia. Dan Seri bakalan pergi setelah misinya selesai. Saat itu Seri juga berusaha untuk jelasin ke Seodan supaya dia nggak salah paham. Ya meskipun Seodan terlihat nggak peduli dan dia datang ke situ dengan alasan untuk ngambil mobil pamannya aja. Di situ Seri alasan kalau dia mau pulang ke arah lain. Tapi secara tiba-tiba Jongyuk ngegeret tangannya Seri dan dia nyuruh Seri untuk pulang ke rumahnya Jongyuk. Jongyuk kemudian pergi nganterin Seodan untuk pulang. Sedangkan Seri masuk ke dalam rumahnya Jongyuk. Jongyuk pun nyampe di rumahnya Seodan. Sampai sana ibunya Seodan selalu nyindir-nyindir Jongyuk karena mereka tunangan udah terlalu lama tapi nggak dinikah-nikahin juga. Sementara Seri yang sekarang ini di rumahnya Jongyuk lagi nungguin Jongyuk. Gak lama kemudian Yong Ai dan juga rombongannya datang bawa bir. Mereka minum bareng karena Yong Ai dan rombongannya ngira kalau Seri itu dicampakin. Seri kemudian jelasin kalau hubungan mereka itu seperti Romeo dan Juliet. Selesai makan, Jongyuk kemudian mampir di rumah orang tuanya. Orang tuanya nyuruh Jongyuk untuk segera nikah sama Seodan. Jongyuk pun setuju asal ada syaratnya. Pulang-pulang Jongyuk diinterogasi sama Seri gara-gara dia nggak pulang semalaman. Tapi Jongyuk kemudian jelasin kalau dia bakalan ngirim Seri untuk ikut tim nasional di Eropa dan sesampainya di sana Seri bisa langsung pulang ke Seoul. Dengar hal itu Seri jadi nambah gak enak sama Jongyuk. Seri kemudian pergi ke salonnya Ogem dan ngubah gaya rambutnya dia. Sebenarnya Seri pengen beli beberapa baju tapi sayangnya dia gak punya duit. Karena itu dia kemudian gak diinjam tangannya dia. Di tempat penggadaian itu juga Seri ngelihat ada jam tangan yang mewah. Sementara Manbok ngasih info ke Cholgang kalau Seri mau pergi ikut nyamar di tim nasional. Cholgang juga ngebahas soal jam tangannya Muyok. Sampai sekarang mereka nggak tahu jam tangan itu ada di mana. Tapi kalau sampai jam tangan itu jatuh ke tangan Jongyuk, mereka berdua bakalan tamat. Jongyuk kembali kerja, tapi dia nggak ngelihat Jisoo dan teman-temannya. Ternyata Jisoo dan yang lainnya diinterogasi sama Cholgang. Cholgang pengen nyari info tentang Seri melalui mereka. Setelah diinterogasi, mereka semua nggak ada yang ngaku. Jongyuk kemudian nyamperin Cholgang. Cholgang kemudian dapat telepon dari kolonel senior kalau kasus kecelakaan 3 pencuri artefak itu diungkit lagi. Cholgang dapat surat panggilan. Begitupun juga dengan kolonel senior. Yang itu Seri lihat Upil lagi dibully sama teman-temannya. Seri pun nyelamatin Upil.
Chusan dan Chansik dapat info kalau alat komunikasi yang waktu itu dipakai sama Seri bunyi. Telah didengar jelas kalau itu suaranya Seri. Rencananya mereka bakalan bawa itu ke kantor polisi untuk bisa nemuin Seri. Sedangkan siang nemuin Pak Oh. Pak Oh ini adalah orang yang bekerja sama untuk nyembunyiin Sung Jun. Pak Oh dijanjiin dengan bayaran 10 kali lipat kalau dia mau buka mulut soal Sung Jun. Pak Oh kemudian nelpon Pak Chon. Mereka berkomplot untuk mengkhianati Sung Jun. Sung Jun kemudian ngajakin Pak Chon untuk pergi ke Pyongyang. Setelah diinterogasi dan dipukulin habis-habisan, Jisoo dan yang lainnya kemudian pergi ke rumahnya Jonghyuk dan makan mie instan. Seri sadar kalau apa yang terjadi sama mereka itu adalah salahnya Seri. Makanya Seri kemudian minta maaf dan ngasih simbol hati ke mereka semua. Melihat hal itu, Jonghyuk jadi kesal sendiri karena berarti simbol hati yang dikasih sama Seri waktu itu gak ada artinya. Sementara Manbok ngerasa di posisi yang serba salah karena pekerjaannya dia kan nguping kehidupan orang. Istrinya bilang sama Manbok kalau tadi Seri bantuin Upil waktu Upil dibully. Dengar hal itu, Manbok jadi ingat waktu dia dikeroyok sama banyak orang dan dia ditolongin sama Muyok. Tiba waktunya Seri dan juga Jonghyuk untuk pergi ke Pyongyang dengan naik kereta. Dalam perjalanan, Seri nanyain apakah nanti setelah Seri pergi nggak akan jadi masalah dengan Jonghyuk. Jonghyuk pun meyakinkan Seri kalau nggak akan terjadi apapun. Sung Jun kebetulan naikin kereta yang sama Seri. Secara tiba-tiba ada pengumuman kalau kereta perlu perbaikan listrik dan itu bakalan membutuhkan waktu selama 10 jam. Dengar hal itu Seri kaget banget, dia pikir nggak akan butuh waktu selama itu. Tapi Jonghyuk bilang bakalan lebih lama, bisa sampai 13 atau 16 jam. Karena keretanya mati, mereka pun kemudian keluar karena banyak juga pedagang. Mereka keluar untuk bikin api unggun. Mereka juga duduk di tumpukan daun jagung. Bahkan ada yang jual selimut, jagung, kentang, air, pokoknya banyak deh. Seri juga minta semua itu ke Jonghyuk. Saat itu Jonghyuk bener-bener so sweet banget ke Seri. Sung Jun aja sampai muak ngeliatnya. Mereka akhirnya sampai di Pyongyang dan Seri kemudian ambil foto untuk paspornya dia. Setelah dia ngambil foto, Seri ngajakin Jonghyuk untuk foto bareng buat kenang-kenangan, tapi Jonghyuk gak mau. Tiba-tiba Pak Chon ditelepon sama Pak Oh. Rencananya Pak Chon sama Pak Oh bakalan mengkhianati Sung Jun karena mereka diiming-imingi uang 10 kali lipat sama si Yang. Tapi saat mereka teleponan, Sung Jun ternyata tahu dan langsung rebut HP-nya. Sung Jun kemudian nanyain hal itu ke Pak Oh, tapi kemudian si Yang ngambil HP-nya Pak Oh. Siang kemudian ngomong sama Sung Jun kalau dia bakalan membunuh Sung Jun sekaligus ngambil uangnya yang udah ditipu itu. Di saat bersamaan Sung Jun ketemu sama Seri. Sung Jun kemudian nanyain ke Siang soal Seri. Siang bilang kalau Seri udah meninggal. Karena itu Sung Jun kemudian punya ide dan dia langsung bawa Seri. Gak lama kemudian Jonghyuk dateng. Ternyata Seri itu dulunya adalah seseorang yang bergengsi tinggi. Dia gak mau kelihatan menyedihkan atau dicampakan sama seseorang. Dia bahkan selalu mutusin pacarnya duluan sebelum pacarnya itu mau mutusin dia. Dan terakhir kali dia pacaran sama Cha Sung A, dan Cha Sung A bilang semoga aja suatu saat Seri ketemu sama orang yang mirip sama Seri. Dan Seri akan dibuat menunggu sama orang itu. Dan itu semua terjadi ketika Seri nungguin Jonghyuk. Mungkin itu adalah sebuah karma kali ya.